Terima kasih Bang Rizal. Mudah-mudahan Bang Rizal panjang umur, sehat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solihah, usahanya diberikan Allah keberkahan. Bebek Presiden. Yang mayoritas non muslim suka mengadakan acara keagamaan seperti acara dan seterusnya, perayaan agama tertentu. Apakah di Madinah zaman Nabi itu Islam semua? Tidak. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Lalu bagaimana prinsip dengan orang beda agama? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, tidak membunuh kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu. Kalau mereka tidak membunuh kamu, mereka tidak mengusir kamu, balas dua. Antabarruhum, buat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Jadi pimpinan, jadi kepala daerah, jadi pimpinan perusahaan. Jangan karena beda agama lalu tidak bersikap adil. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Itu yang disebut dengan toleransi. Ini disuruh toleransi malah kolaborasi. Banyak yang tidak bisa membedakan antara toleransi dengan telur asin. Adapun dalam masalah akidah tidak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Apakah Ustadz Somad itu pernah bertamu ke rumah orang non muslim? Pernah. Saya datang bawa kue, bawa air minum, ngobrol, cerita, masuk rumah, ketawa-ketawa. Apakah Ustadz Somad pernah datang? Ya pernah, ketemu. Saya punya kawan, saya punya tetangga, saya punya teman kecil yang tidak Islam. Seandainya anaknya nikah, apakah Ustadz mau datang? Ya kita datang. Biasa kita yang udah bertetangga itu pasti ada tempat makanan. Ini tempat makanan Islam, ini yang tidak Islam. Di hampir semua tempat yang ada muslim non muslim udah terbiasa begitu. Ini tempat non muslim. Jadi kalau habis acara pas makannya ya di tempat Islam. Jangan pula ikut makan di tempat yang tak Islam. Udah diajak di tempat Islam, dia tetap juga di. Kenapa kau di situ? Kuahnya jadi dikit Pak Ustaz. Tapi kalau sudah cerita dalam masalah akidah, maka tidak ada tawar menawar. Kalau masalah satu komplek, satu kantor, satu kampus, maka tidak ada larangan. Dua, dari cahaya hati. Bagaimana bertaubat apabila mungkin pernah menyakiti hati orang lain, namun tidak memungkinkan untuk minta maaf langsung? Dan apakah hal tersebut membuat kebahagiaan kita tertunda karena sakit hati orang lain? Minta maaf bisa melalui WhatsApp, voicemail, selamat menempuh hidup baru, selamat tahun baru hijrah, selamat akikah, selamat nisfu Sya'ban, selamat Ramadan, selamat 1 Syawal. Banyak momen-momen. Kirimkan. Kita hanya disuruh minta maaf. Masalah orang memaafkan atau tidak memaafkan bukan urusan kita. Selamat memasuki bulan suci Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat 1 Syawal, mohon maaf lahir dan batin. Selamat 1 Muharram tahun baru Islam 1447, mohon maaf. Masalah dia memaafkan atau tidak memaafkan bukan urusan kita. Tapi jangan diucapkan itu dalam hati aja. Jangan selamat 1 Muharram. Masalah kamu maafkan bukan urusan saya. Apakah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dari bunyinya kayaknya enggak. 3, dari Van Diego Travel. Bagaimana pesan Islam dalam menanggapi orang yang soleh? Soleh dia dalam hubungan sama Allah. Sholatnya, zikirnya, puasanya, soleh. Tapi terhadap sesama kurang. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman, enggak sempurna.
beriman tapi tidak sempurna. Hatta yuhibba li akhih, sampai dia menolong saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti dia pada diri sendiri. Bagaimana kalau sampai putus hubungan? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak masuk surga orang yang mutus tali silaturahim. Bagaimana kalau membiarkan tetangga tidak makan? La laisa bil muslim, tidak dianggap sebagai orang muslim. Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumah kelaparan, tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimudz dzillatu, mereka akan senantiasa dihinakan, direndahkan, dijatuhkan, ainama suqifu, dimanapun berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hablum minallahnya mesti baik dan hablum minan nasnya juga baik. Tawafnya sudah, sa'inya sudah, tahallulnya sudah, umrahnya sudah, tapi di balik itu semua adalah silaturahim. Zaman dulu nggak bisa pergi umroh sendirian, mesti ikut kafilah. Makanya nggak boleh perempuan pergi kalau nggak ada mahram. Kenapa? Karena kafilahnya naik onta 8 hari 8 malam, nggak ada orang pergi sendirian, nggak bisa. Zaman dulu, zaman sekarang pun juga bersama-sama dengan travel. Jadi kalau orang mengatakan apa itu umroh, umroh itu adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Pertanyaan terakhir dari Ikhlas Travel Malaysia. Bersama Ikhlas Travel umroh saya yang keempat kalinya, Masya Allah, barokah barokah. Saya ingin tahu bagaimana umroh saya mabrur, makbul, karena saya tidak pernah merasa puas. Bagaimana saya tahu umroh saya ini makbul? Buka tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah merahasiakan, nggak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa yang dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa yang dapat lailatul qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa takut tidak diterima dan senantiasa berharap. Bayangkan kalau habis Ramadan langsung masuk transfer 1 miliar, sodakoh Anda sudah dilipat gandakan 1000 bulan. Anda sudah dapat Lailatul Qadar, langsung nggak ke masjid lagi. Bayangkan kalau selesai umrah langsung masuk SMS, WhatsApp, selamat, umrohnya sudah diterima dan Anda seperti bayi yang baru keluar dari rahim. Langsung nggak ke masjid lagi. Jadi sengaja itu dirahasiakan Allah supaya kita punya 2 perasaan. Yang pertama perasaan khauf, takut, cemas, kurang sempurna, wudhu saya kurang, sholat saya kurang, tawaf saya kurang. Yang kedua ada rasa raja, selalu berharap. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, bekalnya 2. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan mempersekutukan Allah. Satu ibadah, satu jangan syirik. Karena ibadah yang banyak nggak ada apa-apanya kalau syirik. La in asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Kita ibadahnya alhamdulillah sudah, syiriknya juga insya Allah kita semua selamat dari syirik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Demikian di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma taqabbal umratana umratan maqbulah. Ya Allah, terimalah umrah kami ini umrah yang maqbulah. Wa dzunubana dzunuban maghfurah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Wa tijaratina tijaratan lan tabur, semua usaha-usaha kami berikanlah kebaikan-kebaikan, keberuntungan ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal-amal kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami dapat berhaji berumrah ke Baitullah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari umrah ini bersih segala silap salah dan dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari segala hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat, damai, aman semuanya ya Allah. Wala aziban illa zawwajatah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, soleh solehah ya Allah. Wala aziban illa zawwajatah wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah menikah berikanlah keturunan soleh solehah, anak yang penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allah madfa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Jadikan kami orang yang diterima taubatnya ya Allah. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang suci dari segala silap salah dosa-dosa. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Sampaikan anak keturunan kami ke Baitullah dalam ibadah haji dan umrah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana kami Engkau kumpulkan di tanah suci Makkah ini, kumpulkan juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Rabbana اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tetap selalu bersama dalam doa. Walaupun beberapa hari besok, hari Senin, kita sudah tawaf wada, kembali ke kampung halaman. Insya Allah kita punya semangat baru, kita punya spirit, tenaga, kita punya kebersamaan, selalu bersama dalam doa insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.